Bismillahirrahmanirrahim. Iftiqarul khalqi ila rabbihim, butuhnya makhluk kepada Tuhannya mereka. An Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an, dari Abu Dzar, nama aslinya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi marwa, pada apa yang Nabi riwayatkan, anillahi, dari Allah tabaraka wa ta'ala, annahu qala, bahwa Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan akan berbuat zalim atas zatku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan akan zalim antara kalian, yaitu akan haram. Fala tadzalamu, maka janganlah saling menzalimi kalian. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu, wahai hamba-hambaku, tiap-tiap kalian itu tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah oleh kalian akan daku, ahdikum, niscaya ku berikan hidayah pada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, tiap-tiap kalian yaitu lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan akan dia. Fastat'imuni, maka minta makanlah kalian padaku, ut'imkum, niscaya ku berikan makan pada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, tiap-tiap kalian itu telanjang, illa man kasautu, kecuali orang yang aku beri pakaian padanya. Fastaksuni aksukum, maka meminta pakaianlah kalian akan daku, niscaya ku beri pakaian pada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billaili wan nahar, sesungguhnya kalian itu berbuat salah pada malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni akan dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, maka meminta ampunlah kalian padaku, aghfir lakum, niscaya ku ampuni bagi kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri, sesungguhnya kalian itu tidak sekali-kali sampai kalian akan merugikan aku. Fataduruni, maka membuat madarat kalian akan daku. Walan tablughu naf'i, dan tidak sekali-kali sampai kalian akan menguntungkanku. Fatanfa'uni, maka membuat manfaat kalian akan daku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Jikalau sekiranya bahwa orang terdahulu kalian, orang terkemudian, manusia dan jin, yaitu adalah mereka itu berada di atas paling takwanya kolbu seseorang di antara kalian, niscaya tidak menambahkan oleh yang demikian itu ketakwaan pada kerajaanku akan barang sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Jikalau sekiranya bahwa orang terdahulu kalian, orang terkemudian, manusia dan jin, adalah mereka itu atas paling durhakanya kalbu seorang laki-laki yang satu, niscaya tidak mengurangi oleh yang demikian itu durhaka dari kerajaanku barang sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid, jikalau sekiranya bahwa orang terdahulu kalian, orang terkemudian, manusia dan jin, yaitu berdiri semuanya pada satu lapangan, fasa'aluni, lalu mereka minta semuanya padaku, fa'antaitu kulla insanin mas'alatah, maka ku berikan tiap-tiap orang akan permintaannya. Ma naqasa dzalika mimma indi, niscaya tidak mengurangi oleh yang demikian itu permintaan dari apabila dimasukkan ke lautan. Artinya, andai semua orang minta sama Allah lalu dikasih semuanya yang diminta, tidak bakal berkurang perbendaharaan Allah. Kalau mau disebut kurang, kayak air laut ditaruh jarum jahit sekali dikuras, sisanya masih selaut lagi. Jadi jangan takut minta apa aja sama Allah. Ente nggak punya duit, ziarah keluar Batang, baca begini, ya Rabb, ya Allah, ya Kudus,
bibarakati Habib Idrus, atinil fulus, dikasih sama Allah beneran. Ya ibadi innamahi a'malukum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya dia adalah amalan-amalan kamu. Uksiha lakum, aku catat amalan itu bagi kalian. Summa wafikum iyaha, kemudian aku berikan, sempurnakan akan kalian akan amalan itu. Faman wajada khairan, maka siapa yang mendapati akan kebaikan, falyahmadillah, hendaklah memuji ia akan Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, siapa orang yang mendapati akan selain demikian khairan, fala yalumanna ila nafsa, maka janganlah mencela ia kecuali pada dirinya sendiri. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi binahwi, dengan seperti hadis Abu Dzar. Al-fitan kal hasir, fitnah itu seperti tikar, anyaman tikar. An Khuzaifah radhiyallahu anhu qala, fitanu alal qulub kal hasiri udan, didatangkan fitnah-fitnah, ujian-ujian hidup di atas hati manusia seperti anyaman tikar, udan, satu helai. Jadi yang namanya cobaan nempel di hati kita seperti anyaman tikar, satu rangkaiannya. Fa ayyu qalbin usyribahan nukitat fihi nuqtatun sauda, mana-mana hati yang dimasuki niscaya dituliskan pada hati itu akan goresan yang hitam. Kalau kita kena fitnah, kena dosa, maka di hati itu dosa tuh yang kita lakukan kayak anyaman, ditaruh kayak debu di kaca, biarin sampai gelap. Ditaruh di hati, hatinya gelap. Kalau kita ngerjain, wa ayyu qalbin ankarahan nukitat fihi nuqtatun bayda, mana-mana hati yang menolak akan fitnah, dosa fitnah itu, niscaya dituliskan pada hati itu akan titik yang putih. Kalau kita nggak kerjain, nggak terjebak, maka hatinya ditaruhin putih, cahaya jadi penuh. Hatta tasira ala qalbaini, sehingga menjadi hati itu atas dua hati. Ala abyad, atas hati yang putih, misli sofa, seperti batu. Cangkir, gelas, kendi mujakhian, padahal terbalik. La ya'rifu ma'rufan, tidak mengenal akan yang baik. Wali yungkiru mungkaron, dan tidak mengingkari akan yang mungkar. Illa ma'usyriba min hawahu, kecuali apa yang dimasukkan dari hawa nafsunya. Jadi orang kalau ngerjain dosa, hatinya jadi hitam, kalau udah gelap semuanya, nasihat nggak bakalan masuk, kecuali mengikuti hawa nafsu. Al-fitnah al-ikhtibar, itu ujian, cobaan, wal imtihan, dan ujian. Wal muradu huna, yang dimaksud dengan fitnah di sini, kullu ma ya'ridu, yaitu tiap-tiap barang yang datang lil insani, bagi manusia, min mughriyatin syahwaniyatin, daripada yang menipu bangsa syahwat, au ghairiha, atau selainnya, au fikriyatin, atau pikiran, i'tiqadiyatin, yang bangsa keyakinan, au dugutin, atau kekacauan, mimma yumtahanu taqwau, dari apa yang diuji ketakwaannya. Jadi kalaulah kita hidup, mesti kita ngalamin cobaan. Semuanya diuji, nggak ada yang nggak diuji. Jangan kita merasa susah sendiri. Gua kayaknya susah, banyak yang lebih susah dari kita. Duit dikejar-kejar, makin lari kayak ayam. Tahu ayam, ente kejar makin lari. Begitu, dikejar makin lari, makin bungsut tuh dengkulnya. Pada luka, yang enak itu ditaburin aja tuh pakai gigi 2000. Tuh ayam maranin. Enggak susah hidup. Itu kayak begitu.
Jangan kita kejar-kejar, capek. Udan ba'da udin. Satu anyaman sesudah satu anyaman. Wal maksudu ala tadriji syai'an fa syai'an, yang dimaksud atas pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Usyribaha, mananya tamakana, terhujam, fihi, di dalam hati, wahalat, dan menetap, kama yahulu syarabu fil ina, sebagaimana menetap oleh minuman pada wadah. An-nuqtah al-buq'ah, titik, wahiya kullu launin yukhalifu ma wujida fi minal launil am, itu tiap-tiap warna yang menyalahi apa yang didapati padanya daripada warna yang umum. Al-murbad al-mutaghayyir, yang berubah, an launihi, dari warnanya, au huwa launun bainal ghubrati was sawad, atau arti murbad itu warna antara berdebu dan hitam, keruh. Wakila al-qudratu, mananya keruh. Al-kuz al-ina wadah. Mujahhian mankusan, mananya terbalik. An-nasru lil mu'minin, pertolongan bagi orang beriman. An Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu qal, diriwayatkan dari Sayyidina Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, ia berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutasawwidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi bersandar dengan berbantal dengan selendang bagi Nabi pada naungan Ka'bah. Nabi lagi tiduran di dekat Ka'bah, saya datang mau ngadu sama Nabi. Tapi enggak minta pertolongan apa? Ini untuk kita kaum muslimin, jangan dihantam mulu. Ala tad'ulana, apakah tidak berdoa engkau Nabi untuk kita? Faqala, maka Nabi bersabda, qad kana man qablakum, sungguh ada orang sebelum kamu, yu'khadur rajulu, disiksa, diambil oleh seorang laki-laki, fayughfaru lahu fil ardi, ditangkap laki-laki lalu dilobangi, dikuburkan baginya di bumi, fayaj'alu fiha, maka diletakkan ia di dalam lobang itu. Kata Nabi, ketika Nabi nggak minta tolong supaya kita jangan ditindas mulu. Kata Nabi, ini nggak seberapa. Zaman dulu sudah terjadi, ada orang ditangkap lalu dicebulin di sumur, dikubur hidup-hidup di sumur. Kita nggak ngalamin itu. Jadi jangan kita nyalain Allah mulu. Fayuja'u bil misyar, maka didatangkan dengan gergaji. Fayudau ala ra'si, maka diletakkan gergaji di atas kepalanya. Fayaj'alu nisfaini, maka dijadikan dia padahal dua potong. Ada orang digergaji karena memegang Islam, dari pala sampai dubur pecah dua, kita nggak ngalamin. Jadi yang sabar. Pokoknya orang mukmin itu dapat pertolongan dari Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Udah yakin. Wa yumshatu bi asmatil hadidi, dan disisir dengan sisir besi, maduna lahmihi, kalau bahasa kita dibacok-bacok dah. Barang yang selain daripada tulangnya, dagingnya, wadmi, dan tulangnya. Fama yasuduhu dalika andini, maka tidak menghalangi akan dia oleh yang demikian itu dari agamanya. Mereka nggak goyang jadi muslim, padahal badannya digergaji, badannya dibacok-bacok, tulang, daging, mereka mantap sama Islam. Jangan takut. Wallahi, demi Allah, la yatimanna hadzal amru, sungguh sempurna oleh ini perkara, hatta yasira raqib, sehingga berjalan oleh pengendara, min Son'a, dari Son'a Yaman, ila Hadramaut, sampai Hadramaut. La yakhafu illallah, ia tidak takut kecuali hanya Allah. Wa dhi'ba ala ghanami, dan apa namanya itu, serigala di atas gerombolan kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian itu minta buru-buru. Kata Nabi yang sabar. Pertolongan Allah itu ada. Sabar, sabar. Ada orang macam-macam, masih kecil, enggak seperti orang dulu ujiannya. Jadi kita jangan nyalain Allah mulu. Jangan-jangan kitanya yang salah. Mutasawwidun musnidun ra'sahu ila jidaril Ka'bah,
menyandarkan kepalanya ke tembok Ka'bah. Bainahu wa bainaha burdatuhu, antara Nabi dan antara Ka'bah itu selendang Nabi. Yastanidu ilaiha, bersandar Nabi kepada selendang. Burdah, al-burdah, asyamla, selendang, al-mukhattatatu, yang bergaris. Tastansiru, tas'alullaha, engkau meminta pada Allah, wa tad'uhu, berdoa engkau pada Allah, an yansurona, bahwa Allah, agar Allah menolong akan kita. Al-mishar, alatun, yaitu alat yunsaru bil aksab, yang dipotong dengannya kayu. Wa fi riwayatin bin Nur al-minshar, gergaji. Inba'un Nabi SAW anil ghaib, kanjeng Nabi an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qol, berkata Adi, baina ana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada satu waktu adapun aku, yaitu di sisi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, id atahu rajulun, tiba-tiba datang pada Nabi oleh seorang laki-laki, fasyaka ilaihil faqata, maka mengadukan oleh laki-laki itu kepada Nabi akan kemiskinan. Nabi, saya ini kena ngalamin penyakit TDR. Apaan? Tekanan darah rendah. Begitu. Ada yang ngadu susah hidupnya. Aman Nabi. Suma atau akharu, kemudian datang pada Nabi oleh orang lain lagi. Fasyaka, maka mengadukan oleh akhar qat asabili, akan begal. Nabi, saya dibegal. Waqad unbitu anha, sungguh aku diberitakan salah. Faqala, maka berkata Nabi, ya Adi, wahai Adi, hal ra'aital hirata, apa kamu melihat akan daerah Hirah? Qultu, aku berkata, lam aroha, aku tidak melihat akan daerah Hirah namanya. Waqad unbitu ana, sungguh aku diceritakan tentang Hirah. Qala, kata Nabi, fa in tolat bika hayatun, jika panjang padamu oleh hidup, kalau kamu panjang umur, nanti yang sekarang pada ngeluh susah tuh, nanti pada ngeluh banyak begal. Kalau kamu panjang umur nih Adi, lataroyanna dhainata, niscaya kamu melihat akan perempuan sendirian di atas sekeduh. Tartahilu, ia berangkat minal Hirah, dari Hirah, hatta tatufa, sehingga dia tawaf bil Ka'bati, di Ka'bah, la takhafu ahadan illa Allah, tidak takut itu perempuan akan seorang pun kecuali Allah. Kalau kamu panjang umur, nanti bakal ngalamin perempuan pergi nggak pakai laki ke Mekah, bisa, saking amannya. Tenang aja, sabar dulu, sabar, nanti ngalamin. Kan Nabi udah bilangin, sekarang kan aman tuh, banyak yang umroh, lakinya nggak ikut, ya mungkin karena duitnya nggak cukup kali ya, tapi kan aman, begitu, aman sampai Mekah, sampai tawaf, aman, nyantai. Kan Nabi udah kasih tahu itu ke depan akan aman daerahnya. Begitu orang ribut perang segala macam, kan aman, tenang aja. Qultu fima baini wa baina nafsi, pada barang yang antara diriku dan antara aku dan antara jiwaku. Saya ngomong di hati, fa aina du'aru tayyib alladzina qad sa'arul bilad, mana begal-begal kabilah Toy, orang-orang yang sungguh sa'arul bilad, menghancurkan akan negeri-negeri. Mana tuh yang bakal ngalang-ngalangin tuh? Nggak ada. Wala intolat bika hayatun, kata Nabi, demi sesungguhnya jika panjang denganmu oleh hidup, artinya panjang umur, la tuftahanna kunuzu Kisra, sungguh dibukakan perbendaharaan nanti kalau kamu panjang umur, nih Arab banyak minyak, bakal minyak. Nah, tahu minyak, tahu itu kan Iran segala macam itu. Hormuz, Raja Kisra bin Hormuz, kata Nabi, Kisra bin Hormuz, nanti semuanya ada di bawah, ditaklukkan oleh Muslim. Tenang, begitu. Kita ini enak, jangan merasa susah. Kita nggak disuruh bikin pesawat, orang kafir bikin pesawat, kita yang naikin, kan dia susah, kita naikin. Mobil kita nggak buat, kita yang naikin. Yang beli itu kaya berarti.
Motor nggak buat, udah kita ibadah aja, kerjanya akhirat, nyari duit buat Mekah, Madinah, buat ziarah, buat ini, udah enak. Pulpen segala macem, udah enak dah kita. Semuanya begitu. Botol yang buat dia, air dari Allah, muncul air GI Al-Bantani, ya kan? Begitu. Udah enak aja dah. Jangan dibikin susah. Wala in talat bika hayatun, demi sesungguhnya jikalau panjang denganmu oleh hidup, kau panjang umur nih Adi, la tarayanna rajul yukhriju min akafi min dhahabin aw fiddatin, sungguh kamu bakal melihat ada orang mengeluarkan sepenuh telapak tangannya dari emas atau perak, yatlubu man yakbaluhu minhu, ia mencari-cari orang yang menerima akan dia dhahab tuh minhu, daripada si rajul, falayajidu ahadan yakbalu minhu, maka ia tidak mendapati seorang yang menerimanya daripadanya. Kalau kamu panjang umur, nanti di zaman Nabi Isa turun, sedekah kagak laku. Orang pada pengen sedekah, gua juga lagi nyari orang yang mau nerima. Begitu. Tuh Nabi udah beritakan di akhir zaman bakal subur semuanya. Bakal subur. Itu tanda mau kiamat. Mau sedekah aja kagak ada yang nerima, maka mumpung kita ini masih ada yang nerima, sedekah aja. Begitu. Nanti bakal ngalamin zaman kita mau sedekah orang ogah. Kita nyari pekerja, orang aja nyari pekerja. Begitu. Wala yalqiyannallaha ahadukum yawma yalqahu, dan sungguh bertemu dengan Allah oleh seorang kalian pada hari berjumpa dengan Allah, walaysa bainahu wa bainahu hijab, tidak ada antara dia dan antara Allah penghalang, wala turjuman, dan tidak ada penterjemah, yutarjimu lahu, yang menterjemah baginya, fayaqulanna, maka Allah berfirman, alam ub'as ilaika rasulan, alam ab'as, bukankah aku telah mengutus kepadamu seorang rasul, fayuballighaka, maka menyampaikan itu rasul kepadamu, fayaqulu, maka ia berkata, bala, betul ya. Fayaqulu alam u'tika, bukankah aku telah memberi padamu malan, akan harta, wa ufdil alaika, dan berbuat baik oleh aku atasmu. Fayaqulu, maka berkata ia, bala. Fayanduru an yaminihi, maka ia memandang dari sebelah kanannya, fala yara illa jahannam, maka tidak melihat ia kecuali neraka jahannam. Wayanduru an yasarihi, dan ia memandang ke kirinya, fala yara illa jahannam, maka tidak melihat ia kecuali neraka jahannam. Saking banyak salahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kalau kurang bisa bawanya, bisa membawa ke neraka. Kalau bisa bawanya menuju surga, maka jangan minta harta banyak, tapi minta harta yang barokah. Barokah, harta banyak manfaat, harta dikit tidak mengeluh. Itulah harta barokah. Dan ini yang kita minta sama Allah dengan solawat-solawat yang kita baca, supaya semua teman Majlis Al-Bantani ini pada berkah semuanya. Qala Adi, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar, takutlah kamu akan api neraka, walau bisyiki tamrotin, sekalipun dengan sedekah sebutir kurma. Jangan enggak sedekah sebutir kurma. Saya omelin itu anak-anak di Mekah itu, sampai terakhir saya omelin begitu. Kadang ada orang sedekah tuh di Masjid Nabawi, roti segala macam, dia pulang ke kamar dimakan mau kagak, gitu numpuk aja di kamar. Ini bikin dosa aja. Begitu kita sedekah, sedekah walaupun segelas air, sedekah. Jangan enggak sedekah. Sedekah yang paling tinggi air, enggak ada lagi air. Ente beli air mineral Al-Bantani, ente sedekahin di masjid, ganjaran gede, dan itu yang paling tinggi ganjarannya. Faman lam yajid syiqqa tamratin, maka siapa orang yang tidak mendapati akan sebutir kurma, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan omongan yang baik. Ngomong aja yang baik. Kalau nggak punya buat sedekah, nanti ya, kalau saya punya saya bagi. Begitu ngomong. Mumpung belum datang masa di mana bakalan sedekah orang ogah terima, maka kita latihan dulu. Saya teman-teman majlis ini saya latih sedekah subuh, biar kata seperak. Pokoknya sedekah subuh walaupun seperak, berkah. Yang oleng-oleng itu ekonominya, kurang mau sedekah subuh, yakin 1000%.
Sebab majelis ini, saudara, saya ajarin sedekah subuh walaupun seperak, baca salawat 100 habis salat sallallahu Muhammad, baca dalail yang rada banyakan, begitu artinya wirid dan salawatnya, baca ratib. Ini udah cukup untuk membuat subur teman-teman majelis ini. Asal orang baca salawat minimal 500, enggak bakal ngalamin susah hidup. Sallallahu Muhammad 100 dohor, asar, maghrib, bisa subuh. Jangan tinggal. Ini rumus. Beneran. Beneran. Sedekah subuh enggak mampu 1000, gope. Enggak mampu gope, cepet dah. Yang penting subuh sedekah taruh. Begitu. Itu buat kemana ke duitnya? Enggak mestilah. Saya tuh enggak kemudian menyuruh untuk kasih aja pesan kau selibat. Enggak. Bukan itu tujuan saya. Begitu. Bukan kita enggak girang juga dengan dibantu pesantren. Tapi yang saya pengen prinsipnya bersedekah saban hari. Karena ini adalah amalan Rasulullah SAW. Jangan ditinggal. Sedekah saban subuh. Biar selamat. Itu luar biasa. Ini Nabi udah kasih gambaran. Nanti orang akan terima sedekah. Ngeri takut ketemu zaman. Sedekah kita nggak diterima. Kita nggak ada ganjaran sedekah. Begitu. Begitu. Qala Adiyun, berkata Imam sahabat Adi radhiyallahu faraitu dhainata, maka aku melihat panjang umur nih Adi akan dhainah perempuan berkendara sendirian, tarhalu berangkat ia melahira dari Hira hatta tatufa sehingga dia tawaf bil Ka'bah di Ka'bah, la takhafu illallah, ia tidak takut kecuali Allah. Saking amannya perjal dia ngalamin. Apalagi kita, wa kuntu fi man iftataha kunuza Kisra ibni Hurmuz, dan adalah aku termasuk orang yang menaklukkan perbendaharaan Raja Kisra bin Hurmuz. Wala in tolat bikum hayatun, kata beliau, demi sungguhnya jikalau panjang dengan kalian, kepada murid-muridnya Adi nih, oleh hidup, kalau kalian masih panjang umur nih, sallam yukhrijur rajul, mengeluarkan orang mil'a kafi, sepenuh telapak tangannya daban emas au fid atau perak, falajidu man yaqbalu minhu, maka tidak mendapati ia akan orang yang menerima akan sedekah itu daripadanya. Kalau kamu panjang umur, semua yang diomongin Nabi terjadi, sebab Nabi tahu tentang yang gaib. Ad-dhainah mananya al-mar'ah, satu orang perempuan, fi haudajiyah, pada sekedupnya. Wa huwa syai'un mislul bait, haudaj itu sesuatu seperti rumah yang di atas unta tuh, yudau alal jamal, diletakkan di atas unta, awidaba atau binatang. Du'arun fujarun, orang jahat, minal fujur. Wahum, mereka itu al-mufsidun, perusak-perusak fil ardi, di muka bumi, al-qati'una litariq, yang membegal jalan, wana habu al-amwala, wana hibu al-amwali, dan perampok-perampok harta. Alladzina sa'aru, mananya akhallu, membiarkan, bil amni, dengan keamanan, fiha, di muka bumi, di bilad, wa afsadu ifsadan aziman, dan merusak mereka dengan kerusakan yang besar.